Kalau kumur-kumurnya pakai air bakso Pak Kiai? Nah, itu bukan kumur-kumur. Sepertinya sudah hampir tidak kuat dia. Kumur-kumur sebelum uduk pakai air bakso, kuah bakso, ini tidak diperkenankan karena memang yang disunahkan itu pakai air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan semua. Alhamdulillah kita sudah bertemu kembali dalam bulan yang penuh berkah, bulan suci Ramadan yang ke-1446 Hijriah. Tentunya bersama program unggulan kita yakni kajian rutin Ramadan. Pada kali ini saya tidak akan sendiri. Kita kedatangan gestar dari Kabupaten Sumeneb. Beliau merupakan Ketua PCGP Ansor Sumeneb. Langsung saja mari kita sapa beliau. Selamat malam Pak Kiai. Selamat malam. Sudah lama kita tidak bertemu ya Pak Kiai. Iya. Sudah beberapa periode sepertinya. Iya. Apa kabar Pak Kiai sebelumnya? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Dan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, karena kita sudah beberapa periode dan beberapa bulan Ramadan Pak Kiai tidak bertemu. Alhamdulillah kita dapat dipertemukan kembali di bulan yang penuh rahmat ini. Sepertinya kurang afdal Pak Kiai jika pemirsa semacam TV di rumah belum mengenal Pak Kiai. Mungkin jika berkenan dipersilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak Kiai. Baik. Terima kasih. Saya Kumri Rohman. Jadi kalau betulnya itu Rohman. Jadi kalau orang Madura bilangnya Rahman. Jadi yang betul itu ro itu kan dibaca bukan ra tapi ro. Kiai Haji Abdul Rohim. Karena orang Madura bilangnya Kerahem seperti itu kan. Iya. Saya itu kan Kumri Rohman bukan Kumri Rahman ya. Panggilannya Kumri. Bapak Kiai Kumri. Iya. Apakah ada yang memanggil Pak Kiai Rahman Pak Kiai? Sementara belum. Belum. Tapi yang masyhur yang teman-teman manggilnya Kumri seperti itu ya. Tidak ada kiainya kok. Iya. Jadi pemirsa semacam TV jika bertemu dengan Pak Kiai manggilnya Pak Kiai Kumri, jangan sampai bilangnya Pak Rahman ya. Oke, di sesi kali ini sebelum kita lanjut kepada pembahasan Pak Kiai, jenengan dari PCGP Ansor Sumeneb. Betul. Sebagai ketua ya? Sebagai ketua periode yang kedua. Wah, sudah periode yang kedua. Mungkin bisa diceritakan sedikit Pak Kiai terkait apa sih PCGP Ansor itu? Ya, PCGP Ansor, PC-nya kalau PC ini adalah tingkatan kabupaten. Jadi untuk yang tingkatan wilayah PW itu tingkatan provinsi. Kemudian yang PP pimpinan pusat itu tingkatan nasional yaitu di Indonesia. Kemudian GP Ansor ini gerakan pemuda, ada GP-nya ya, bukan GP balap sepeda motor itu ya. GP ini kepanjangan dari Gerakan Pemuda Ansor. Di mana Gerakan Pemuda Ansor ini adalah putra laki dari Nahdlatul Ulama. Jadi putra yang perempuan itu namanya Fatayat. Seperti itu. Itu sekilas dari perkenalan PCGP Ansor. Jadi Pak Kiai ini merupakan ketua dari PCGP Ansor Sumeneb di periode kedua. Alhamdulillah. Baik Pak Kiai, kita masuk kepada pembahasan di kajian rutin kali ini. Kira-kira apa sih pentingnya puasa di bulan suci Ramadan? Kan kalau kita lihat realitanya nih Pak Kiai, banyak sekali udahlah puasa kita bisa hutang dulu, nanti kita bisa bayar di luar bulan suci Ramadan. Kira-kira apa dan bagaimana sih Pak Kiai pentingnya bulan suci Ramadan? Ya baik, terima kasih. Sebenarnya kalau melihat penting atau tidaknya, maka kita kembali merefresh otak kita, pikiran kita bahwa ternyata di dunia ini ada peruntukannya semua. Jadi contoh ya, kalau kita lihat semisal ada minuman, situ ada yang namanya gula, maka gula diperuntukkan sebagai campuran dari minuman tadi, minuman air atau kopi atau hal lain. Jadi gula diperuntukkan untuk pemanis rasa setiap orang yang ingin menikmati
rasa-rasa manis. Namun ketika peruntukannya ini tidak dipersiskan atau tidak disesuaikan dengan peruntukannya, maka ini yang dikatakan dolim. Wat usai bighairi mahalihi, ini dikatakan dolim. Jadi semisal karena dia mungkin sedang baru gajian, banyak uangnya, dapat rezeki, kemudian gulanya dia taruh di kamar mandi, maka kan bukan peruntukannya. Peruntukannya itu adalah untuk seduhan air, campuran air yang untuk dinikmati, diminum, bukan ditaruh di kamar mandi. Jadi kalau gula ditaruh di kamar mandi, tentu pun ada konsekuensi efeknya sangat mudarat. Dia menggunakan mandi dengan menggunakan air gula. Secara hukum pun tidak boleh karena ada unsur tabdir, meletakkan sesuatu yang bukan pada tempatnya, yang secara kesehatan juga yang mungkin dia akan dikerumuni semut ya, nanti kalau tidur dia akan dikerumuni semut karena dia mandi air gula. Karena maka kalau melihat bagaimana pentingnya Ramadan, tentu kita semua ini manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Manusia, jin dan semuanya ini diciptakan untuk beribadah. Lah beribadah ini adalah peruntukan kita. Jadi tentu ketika kita akan menghadapi Ramadan, kita bukan kembali penting atau tidaknya, tapi kita akan melihat bagaimana peruntukan kita. Nah, maka ada kadarnya nanti ini, kadar keimanan kita yang sebagai penentu terhadap sejauh mana kita gembira menghadapi Ramadan atau tidak. Karena ada beberapa momen penting dan itu akan membuat setidaknya itu ada 3 hal yang nanti keutamaan atau fungsi atau motivasi tarhib Ramadan, yaitu yang pertama yaitu menjadi takwa secara person, sebagaimana ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah bentuk dari konsekuensi ketika dia melaksanakan ibadah puasa, menjadi takwa secara personnya sendiri takwa. Yang kedua juga berfungsi sebagai takwa sosial. Yang ketiga berfungsi sebagai rasa syukur kita kepada Allah, yaitu kita memfungsikan sebagaimana betulnya tugas kita. Karena saya mendapatkan ini dari Ramdan Al-Huti, mengupas cerita dari Imam Junaid yang waktu Imam Junaid ini kecil bertanya kepada gurunya yang bernama Syari Sakofi. Jadi apakah yang dikatakan syukur? Syukur itu adalah tidak menggunakan nikmat Allah untuk maksiat. Jadi Allah ya'si bi nikmatihi. Jadi tidak bermaksiat dengan nikmat Allah, itu rasa syukur. Jadi kita sudah diberikan nikmat, sehat dan kemampuan, maka kita tidak bermaksiat. Lah bermaksiat ini adalah melanggar larangannya dan juga meninggalkan perintahnya. Jadi kalau bermaksiat berarti dia meninggalkan puasa, itu termasuk puasa. Jadi dia tidak bersyukur, berarti sudah diberikan kesehatan, kemampuan, tapi dia belum melaksanakan ibadah puasa. Kata alladzi, ayat tadi itu kan ada ya ayyuhalladzina amanu. Alladzi di sini adalah sifat umum. Jadi kalau nida munada itu di dalam gramatika Arab itu ada 14, yang nantinya ini yang sering muncul di dalam ayat itu adalah alladzi, allati, alladaini, allataini. Kalau alladzina ini bersifat umum. Jadi Allah ini memberikan peluang ya kepada umatnya ketika bulan Ramadan untuk kembali kulaan pahala, kulaan amal jariah, kulaan kebaikan di bulan Ramadan ini. Karena bukan seolah-olah lagi ya, dengan lafaz ya ayyuhalladzina amanu ini dalam tafsir Ibnu Katsir di sini disebutkan yaqulu ta'ala mukhatiban lil mu'minina min hadhil ummati wa amiran lakum bisyami li'anna saum fihi tazkiyatul lil badani wa tatyiqu li masalikis syaitan. Jadi ini di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu ini mukhatiban, artinya perintahnya ini ngena terhadap orang mukmin dari umatnya untuk melaksanakan ibadah puasa, karena dalam puasa ini adalah ada rahasia di dalam puasa itu tazkiyatul badan,
itu membersihkan jiwa kita, untuk latihan pembersihan karakter kita, sifat kita. Dan yang kedua itu adalah bagaimana bisa mempersempit terhadap langkah-langkah setan untuk menggoda kita. Itu yang dikatakan tadyiquh limasalikis syaiton. Seperti itu. Ini dibuktikan dengan hadis walihada sabata fis sahihaini. Artinya sahihaini ini Imam Bukhari Muslim, ya ma'syarus sabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwad wa man lam yastati' fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Jadi di sini disampaikan bahwa kalau wahai pemuda, jikalau kalian sudah mampu untuk memenuhi, artinya mampu muknah, mampu badannya dan mampu membiayai, maka dipersilahkan bahkan didorong untuk bersuami beristri, artinya untuk segera melaksanakan akad nikah. Apabila belum mampu, artinya dalam biayanya atau hal lain, badannya belum mampu juga, maka di sini diupayakan untuk berpuasa, karena berpuasa ini sebagai tameng atau benteng dari seseorang yang saat pada waktu itu pemuda kan lagi masa transisi, tentu biasanya nafsunya kan besar. Nah, jadi untuk menurunkan voltase nafsunya ini bisa dengan cara berpuasa seperti itu. Baik Pak Kiai, tadi kan dikatakan bahwasanya puasa ini memiliki beberapa manfaat. Betul. Kira-kira biasanya nih, ini yang ditanyakan sama kaum hawa Pak Kiai. Ya, kaum hawa. Apakah puasa itu bisa berguna untuk menguruskan tubuh, misal untuk mereka yang sedang berdiet, apakah cocok Pak Kiai? Oh ya, ini mengenai tujuan berarti ini ada sangkut pautnya dengan niat. Tentu di dalam niat ini harus lillahi ta'ala. Jadi kalau tidak lillahi ta'ala atau tanpa niat atau dia tidak berniat karena Allah, maka di situ tidak bernilai ibadah. Karena sebagai pembeda kegiatan aktivitas sehari-hari itu dengan niat. Karena sampai disampaikan al-a'malu binniyat. Nah, pekerjaan ini tergantung dari niatnya. Duduk di dalam masjid tanpa dia niat iktikaf, maka dia tidak bernilai iktikaf, tidak bernilai pahala. Kalau ingin mendapat pahala duduk di dalam masjid, maka dia harus berniat nawaitul iktikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Saya niat iktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Kembali kepada puasa. Jadi kalau memang puasa ini bukan karena Allah Ta'ala, tapi karena biar kurus, tidak makan karena biar kurus, maka puasanya pun tidak bernilai ibadah. Maka yang harus diawali itu adalah lillahi ta'ala. Nanti konsekuensinya itu akan menyehatkan tubuh. Kalau menyehatkan tubuh berarti ini lemak-lemak itu yang berlebihan ini akan terkuras atau akan terbakar. Jadi sehat ini tidak harus kurus. Begitu pula sehat pun tidak diperoleh dari orang yang gemuk. Maka yang sehat ini yang sesuai artinya dia tidak kulu wasrobu wala tusrifu, makan dan minumlah jangan berlebihan. Jadi al-batnu ummul adwiya, yang namanya perut ini adalah ibu dari pangkal obat-obatan. Jadi kalau mau sehat jaga perutnya. Jadi kalau perutnya ini bersih, sehat, makannya tidak berlebihan, minumnya tidak berlebihan, insya Allah orang tersebut insya Allah itu akan sehat. Apalagi pas di momen bulan Ramadan ini terjadwal itu ya, terjadwal. Arti pola terjadwal imsak dengan sahur ini kan bentuk pola makan yang teratur. Pola yang makan yang teratur secara kedokteran ini pun mempunyai efek besar terhadap kesehatan. Makanya sampai disunahkan takhir dalam sahur, mengakhirkan sahur, kemudian takjil fil fitr atau mempercepat atau mengawali iftar ketika adzan masuki adzan maghrib, maka ini disunahkan. Sehingga di sini kita bisa mengambil hikmah bahwa teratur dalam makan ini adalah pola yang dituntun, yang dicontohkan dalam Islam, sehingga kita menjadi orang mukmin yang kuat. Karena al-qawi, al-mu'minul qawi khairun min mu'min dhaif. Jadi mukmin yang kuat ini lebih bagus daripada mukmin yang lemah. Nah, jadi kalau lemah ini gimana mau sholat, dia sudah tidak sehat seperti itu kan,
Kan lebih baik mukmin yang kuat. Gimana untuk mencapai kuat? Maka kita harus mengatur pola makan seperti itu. Jadi jangan sampai salah dalam niat ya Pak Kiai. Betul, niatnya tetap harus lillahi ta'ala. Oke. Jadi jangan sampai salah buat kalian kaum hawa nih tentunya. Bukan karena ingin kurus, tapi itu adalah salah satu manfaatnya Pak Kiai. Betul, iya. Niatnya tetap kepada Allah Ta'ala, seperti itu. Oh iya Pak Kiai, tadi dikatakan bahwasanya puasa ini menjadi sebagai tameng. Betul. Kira-kira di sini kaum hawa juga nih Pak Kiai. Kalau orang-orang yang suka marah nih Pak Kiai, apakah itu akan langsung membatalkan puasa? Marah apakah membatalkan puasa? Ya ditinjau dulu. Kalau marah kemudian dia langsung minum air, ya batal. Ya seperti itu. Kalau marah dia sambil melampiaskan kemarahannya, dia makan nasi 2 piring 3 piring, batal. Tapi yang membatalkan itu bukan sebab marahnya, tapi gara-gara dia makannya, gara-gara dia minumnya. Kalau sebatas dia marah saja, marah kemudian apakah membatalkan puasa? Tidak. Hanya saja untuk orang yang shaim ketika marah, dia membatalkan terhadap pahalanya. Jadi kalau puasanya ya tidak batal, tapi pahalanya batal. Makanya ketika kita di dalam bulan Ramadan, kita diupayakan sebagai madrasah, sebagai tempat kita sekolah atau tempat kita pelatihan untuk sisa bulan setelah bulan Ramadan. Jadi ketika kita menjumpai orang yang membuat kita marah atau dengan ucapannya atau hal lain, maka kata Nabi itu sampaikan ana shaimun, saya sedang berpuasa. Ini mengekang sudah. Jadi kita tidak melayani orang tersebut. Kita kan tidak ada urusan kan dengan orang yang mengatakan kita, menjelek-jelekkan kita, mencibir kita. Ini kita tidak ada urusan. Urusan kita adalah kita dengan Allah. Artinya bagaimana? Artinya kalau kita membalas, maka ya tentu kita tidak bernilai. Artinya tidak bernilai baik di hadapan Allah. Maka tentu kita harus menyampaikan bahwa saya sedang berpuasa, sehingga kita tidak membalas terhadap cacian, cibiran atau ucapan orang yang berbuat ucapan yang tidak enak kepada kita. Dan perlu diketahui juga ya, sabar ini adalah pahalanya unlimited ya. Unlimited ini adalah innama yuwaffas sabirun ajrahum indallah. Jadi yang memang yang lain ini ada anunya, ada angkanya. Contoh salat berjemaah khairun bisab'i wa isrina derajat, lebih baik 20 derajat daripada sholat fardu, sholat sendirian, min sholatin fardi. Jadi sholat berjemaah dengan sholat sendirian itu pahalanya lebih baik 27 bisab wa isrina derajat. Sholat qobliyah subhi khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, tapi kalau sabar ini tidak tertera, yuwaffas sabirun ajrahum indallah. Allah sendiri nanti yang akan memberikan pahalanya. Tentu sepertinya kalau mendengarkan seperti ini ya lebih besar lah, dari yang ada angkanya kan seperti itu. Jadi kalau barang, kalau ada nominal harganya itu kan ya segitulah harganya. Tapi kalau tidak berharga, tidak ada nominal harganya, maka itu jauh lebih mahal. Tentu seperti itu. Sangat bernilai ya. Sangat bernilai, sangat mahal. Makanya kita belajar sabar, latihan. Tentu yang pertama dengan kita mengingat tentang bahaya marah dan mengingat kejelekan kemarahan, dan tentu kita pola yang kedua yang diajarkan yaitu kita membaca ta'awudz, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian muttaji, tidur miring untuk mereda kemarahan kita, karena marah ini adalah min fahil jahannam. Jadi tubuh kita ketika marah ini panas, jadi dari hawa neraka jahanam, sehingga kita disunahkan untuk tidur miring. Setelah itu melaksanakan berwudu, tidur miring, seperti itu. Kemudian membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, supaya terhindar dari sifat kemarahan tadi. Itulah informasi yang paling penting pemirsa. Jadi buat kalian yang suka marah-marah, apalagi ibu-ibu yang suka ngedumel Pak Kiai pagi-pagi. Sebenarnya enggak ibu-ibu terus ya, kadang bapaknya marah-marah juga. Marah-marah juga. Iya. Udah tiba-tiba lapar gitu ya Pak Kiai. Iya. Marah.
Jadi bersabarlah karena kuotanya unlimited ya Pak Kiai. Unlimited sekali untuk unlimited. pahalanya. Seperti itu. Dan ternyata sangat besar sekali pahala dari sabar itu sendiri karena sangat bernilai hingga kita itu tidak bisa menerka-nerka nilainya sebegitu besar. Betul ya. Nah, setelah kita ngomong terkait marah Pak Kiai, kira-kira kalau misalnya nangis itu apakah akan membatalkan juga Pak Kiai? Biasanya kan tiba-tiba putus cinta Pak Kiai, atau sakit hati. Pemirsa di rumah nih mungkin, kira-kira kalau aku nangis batal nggak ya puasanya Pak Kiai? Kira-kira bagaimana Pak Kiai? Kalau nangis dilihat penyebabnya dulu. Penyebab nangisnya itu disebabkan apa? Kalau disebabkan ini karena rasa khauf, takut kepada Allah, atau rasa syauq, rasa sangat kangen rindu kepada Allah, maka nilai nangisnya ini nilai positif, artinya dia dapat tambahan iman ya, karena kadar keimanan seseorang ini ada ukurannya. Contoh di dalam ayat ada kadar keimanan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Jadi seorang mukmin ketika didengarkan disebutkan nama Allah, mendengarkan nama Allah, maka wajilat qulubuhum dan bergetar hatinya. Jadi ada respon ya, ada respon. Contoh responnya ketika mendengar adzan dia langsung bergegas berangkat untuk melaksanakan ibadah sholat. Nah ini iman yang standar. Kalau iman yang di atasnya sebelum adzan itu sudah nyampe dulu karena rasa syauq, rasa rindu kepada Allah. Kemudian dia menangis, kemudian dia mengeluarkan air mata, maka nangisnya pun ini adalah bernilai luar biasa karena nilainya sesuai dengan kadar keimanannya. Mengenai nangis ketika di bulan Ramadan, ketika sedang melaksanakan puasa, ini tidak membatalkan puasa karena tidak termasuk hal yang membatalkan puasa. Beda hanya kalau nangisnya, cucuran air matanya ini masuk terhadap lubang tembus, artinya anggota tubuh yang tembus, artinya dia masuk ke dalam mulutnya tetesan air matanya, atau masuk ke telinganya karena nangis dalam posisi tidur miring, maka gara-gara masuknya air mata ke dalam tubuh itu yang membatalkan puasa. Kalau nangisnya tidak. Yang kedua, kalau penyebab nangisnya ini bukan karena Allah tapi karena lain, maka sesuai dengan nilainya. Artinya karena dia ingin beli sesuatu, ya maka dia tidak bernilai nangisnya karena dia tujuannya ya tujuan dunia saja. Nggak dibeliin baju sama suaminya, ini nangis itu kan apa itu, nangis kelas teri itu. Jadi nangis yang orang yang beriman ini bukan urusan dunia yang dia impikan, karena mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dia yang orientasi pemikirannya ini adalah orientasi akhirat dan terus akhirat. Jadi setiap perbuatannya ini adalah harus bernilai akhirat. Saya ke barat sekarang kenapa? Mau apa? Apakah ini bernilai akhirat? Baru kalau bernilai akhirat dia baru lanjut. Kalau tidak ya tidak. Ini adalah yang dikatakan orang yang robih, orang yang qawi seperti itu, orang yang kuat, orang yang mukmin yang hebat, yang orientasi pemikirannya ini aktivitas sehari-harinya bernilai akhirat. Luar biasa sekali. Jadi harus diperhatikan marahnya itu seperti apa, nangisnya itu seperti apa. Kembali lagi semuanya tergantung niat ya Pak. Betul ya. Nah ini yang paling sangat sering dijumpai tapi masih menjadi penasaran Pak Kiai. Kira-kira tata cara wudhu yang benar ketika pada saat bulan suci Ramadan ini, ketika saat kita berpuasa itu seperti apa Pak Kiai? Sama, ketika kita wudhu di dalam bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan sama. Hanya saja beberapa kesunatan, ada kesunatan yang memang tidak disunahkan ketika bulan Ramadan. Contoh ya, di dalam wudhu ini disunahkan matmadoh. Matmadoh ini adalah kumur-kumur, dan istinsak itu menghirup air. Istinsak itu adalah menghirup air dengan membaca doa Allahumma arihni raihatal jannah. Ya Allah, ada dua cara ya. Ada yang ngambil teguk seperti ini, kumur-kumur dulu 3 kali dengan berdoa Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kumur-kumur 3 kali seperti ini, kumur-kumur dibuang airnya.
ada yang satu jauhan, satu ambil air ini langsung dua, kumur-kumur dulu kan ada sisa airnya, kemudian istinsaq. Ada dua cara seperti itu, silahkan, boleh-boleh saja. Kemudian yang tidak disunahkan yaitu adalah ketika istinsaq dan madmadah, menghirup air dan kumur-kumur ini dengan mubalaghah. Mubalaghah ini adalah dengan terlalu, kumur-kumurnya terlalu. Yang terlalu ini kalau orang ini terlalu banyak airnya dan terlalu ke dalam, Jadi ya harus praktek seharusnya ini kalau ya anggaplah dibayangkan sendiri mubalaghah itu ya terlalu banyak lah, keterlaluan. Nah, jadi berlebihan di dalam kumur-kumur itu tidak diperkenankan, dan bahkan ini kalau ketika melaksanakan ibadah puasa maka sampai tingkatan bisa membatalkan puasa. Nah, kalau kumur-kumurnya tetap disunahkan. Nah, kemudian mengenai apalagi itu sikat gigi atau bersiwak ketika bulan Ramadan ini juga disunahkan, toh walaupun ulama beda pendapat kapan waktunya yang disunahkan dan kapan tidak. Itu ada yang berpendapat sebelum duhur, ada yang berpendapat walaupun lebih dari duhur tetap bernilai kesunahan, seperti itu. Berarti ketika kita berwudu dengan berkumur-kumur pada saat puasa tidak apa-apa dengan catatan jangan berlebihan. Kalau kumur-kumurnya pakai air bakso Pak Kiai? Nah, itu bukan kumur-kumur, sepertinya sudah hampir tidak kuat dia. Nah, jadi kalau kumur-kumur pakai air melaksanakan wudu itu memang disunahkan. Kumur-kumur sebelum wudu pakai air bakso, kuah bakso ini tidak diperkenankan karena memang yang disunahkan itu pakai air. Nah, kalau mengenai kuah bakso, artinya kalau dia ingin mencicipi maka itu tidak dengan cara kumur-kumur, tapi cuma dicicipi saja. Lidah ini kan masuk indera perasa. Jadi kalau sedikit dicicipi kemudian dimuntahkan lagi atau dikeluarkan lagi sehingga tidak masuk ke dalam tubuh, cuma sebatas kuahnya ini cuma nempel di lidah untuk mengetahui rasanya ini sudah enak atau kurang garamnya atau terlalu banyak garamnya, maka ini diperkenankan. Hanya dicicipi ya Pak Kiai. Ya, kalau sebatas mencicipi, bukan pas kumur-kumur. Nah, ya. Karena yang disunahkan dalam berwudu ini kumur-kumurnya pakai air, bukan kumur-kumur pakai kuah bakso ataupun kuah yang lain ataupun kumur apalagi pakai kopi. Ini sepertinya sudah ingin merokok seperti itu. Kalau sudah pakai kumur-kumur pakai kopi. Kumur-kumur pas azan zuhur Pak Kiai menggunakan es sirup Pak Kiai. Iya, sama, artinya ya apalagi pakai es sirup, apalagi sudah duhur, sudah ada tanda-tanda ini, ada tanda-tanda dia sudah mulai hampir KU seperti itu. Inilah kesucian bulan Ramadan pemirsa. Jadi segala halnya itu tergantung dengan niatnya. Betul ya. Apalagi kalau saya ingin bakso Pak Kiai, saya jadi lapar lagi Pak Kiai. Iya, itu. Oke, jadi terima kasih Pak Kiai atas pemaparannya, bahwasanya pentingnya bulan suci Ramadan itu kita dilihat dari esensinya, bagaimana cara kita menilainya seperti itu ya Pak Kiai. Betul ya. Betul. Dan jangan lupa marah, menangis, apalagi kumur-kumur di siang hari pada saat berwudu itu boleh-boleh saja, asalkan tergantung sama niatnya. Seperti itu yang saya tangkap dari penjelasan Bapak Kiai Kumri pada episode kali ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada para pemirsa Semacam TV yang sudah selalu setia untuk mengikuti kita. Mungkin ada sedikit sepatah dua kata Pak Kiai untuk pemirsa yang ada di rumah. Oh ya, tadi ada 3 hal ya penting untuk kita menghadapi bulan Ramadan ini, yaitu kecerdasan, ketakwaan personal, itu yang kedua itu adalah bagaimana ini juga mampu di bulan Ramadan ini kita menggapai ketakwaan sosial atau kecerdasan sosial. Karena di sini itu adalah kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnasi la'allakum yattaqun. Jadi takun ini sifatnya jamak ya. Jamak itu berarti ketika kita berta'abbud berarti ada nilai sosial juga, yaitu yang dikatakan hablum minan nas.
Nah, maka di bulan Ramadan ini tentu kita bagaimana menggapai hablum minan nas kita peroleh. Salah satunya yaitu dengan kita berinfak, bersedekah, zakat dan seterusnya. Tentu yang infak yang utama itu kita berikan kepada kedua orang tua kita dulu. Yas'alunaka madza yunfikun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini. Dua orang tua dulu, jangan yang jauh dulu. Kemudian wal aqrabin wal yatama wal masakin wabnas sabil. Baru yang jauh-jauh, yang wabnas sabil ini disebut belakangan. Orang tuanya enggak kebagian gajinya, kemudian gajinya di poya-poya sama temannya, apalagi dibelanjakan hal-hal yang kurang penting. Ini adalah merupakan kecerdasan sosial. Dan juga yang terakhir, merupakan puasa ini sebagai rasa syukur kita kepada Allah dengan kita memfungsikan nikmat Allah untuk selalu tetap menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan inilah yang dikatakan syukur menurut pendapat Imam Syari As-Saqafi. Demikian, semoga kita semua diberikan maunah hidayah oleh Allah sehingga kita menggapai nilai-nilai Ramadan yang memberikan efek kepada kita, yaitu menjadi lebih baik daripada sebelumnya, menjadi orang yang betul-betul muttaqin. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Jadi semoga Allah kita menjadikan sebagai orang yang takwa kepadanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai atas pemaparannya. Itulah pemirsa pemaparan kita di kajian rutin Ramadan di episode kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe serta juga share postingan ini agar semua orang bisa merasakan manfaat dan pentingnya bulan Ramadan. Terima kasih, marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.